Lanjut belajar Azure. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita men-setup Ubuntu 22.04 LTS yang terbaru ya di Azure. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan informasi setiap ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Untuk kita mulai membuat Ubuntu Virtual Machine, caranya adalah pertama-tama kita buka Azure Portal di portal.azure.com. Lalu kita create a resource, ya. Kemudian di sini ada pilihan virtual machine dan kita pilih create. Ya, kita biarkan yang subscription dan resource groupnya default ya. Nah, sekarang kita beri nama virtual machine ini, misalkan Sagi Test. Ya, Anda bisa menggunakan apapun nama untuk virtual machine name ya. Kemudian untuk region ini adalah letak data center yang akan kita deploy Azure VM ini. Ya, ada banyak pilihan di sini. Ada Amerika atau US ya. US pun ada pilihan East US, West US gitu ya. Yang di sekitar kita ada Asia Pasifik ya, ada Europe, ada juga South America ya. Nah, ini kita biasanya pilih yang terdekat dengan customer kita ataupun terdekat dengan audiens kita gitu ya. Nah, karena kita di Indonesia, kita pilih yang Asia Pacific, ya, Southeast Asia. Selanjutnya adalah availability zone. Ini adalah mengenai pilihan Anda mau menduplikasi virtual machine Anda di berapa physical data center. Nah, kalau di pilihan selanjutnya ada pilihan zone 1, zone 2, zone 3, ya, karena di Southeast Asia ini ada beberapa zone ya. Untuk latihan ini kita pilih aja no infrastructure redundancy ya supaya dia lebih murah. Oke. Selanjutnya adalah image. Di image ini kita bisa memilih OS apa yang akan kita gunakan termasuk versinya versi apa ya. Nah, kita klik see all image ya. Dan kita selanjutnya kita search di marketplace ini adalah Ubuntu. Oke, dia akan menampilkan semua versi Ubuntu beserta variasi-variasinya. Nah, di sini ditampilkan Ubuntu mulai dari yang agak lama yaitu 18.04, kemudian juga yang 20.04 LTS, dan yang terbaru 22.04 LTS ya. Untuk video ini saya akan menggunakan Ubuntu Server 2204 LTS yang dipublish oleh prinsipalnya Ubuntu yaitu Canonical. Oke, saya pilih yang ini. Nah, selanjutnya adalah ukuran dari virtual machine. Saya klik dulu see all size ya. Di sini kita bisa memilih berapa besar virtual CPU atau virtual core-nya, kemudian berapa besar RAM-nya, dan kemudian adalah seberapa besar IOPS atau kecepatan melakukan baca tulis ke storage atau hard disk, gitu ya. Nah, untuk sampel kali ini saya akan menggunakan yang 4 core, dan memorinya adalah 16 GB. Jadi saya pilih B4MS. Untuk login, saya akan menggunakan password aja, ya. Nanti kita gunakan username-nya adalah Sagi, passwordnya kita ketikkan di sini. Oke. Selanjutnya adalah public inbound port. Ini adalah port yang akan dibuka untuk kita bisa melakukan berbagai kegiatan ke server. Nah, untuk kali ini saya akan membuka port SSH saja ya, yaitu port 22. Anda juga bisa membuka port-port yang esensial, misalkan port 80 ataupun port 443. Ya. Next. Nah, selanjutnya adalah kita memilih tipe disk dari OS. Ya, ada 3 pilihan di sini, yaitu adalah premium SSD atau storage yang memiliki kecepatan paling tinggi, ya. Kemudian standar SSD yang kecepatannya menengah, ataupun standar SSD. Ini adalah yang kecepatannya yang nggak begitu cepat, gitu ya. Tentunya semakin ke atas, secara cost dia semakin mahal, semakin ke bawah, secara cost dia akan semakin murah, ya. Untuk latihan kali ini kita akan gunakan premium SSD aja supaya kita loadingnya cepat ya. Oke. Selain OS disk, kita juga bisa menambahkan disk-disk lainnya di sini, gitu ya. Next, kita pilih mengenai networking. Anda bisa men-setup berbagai hal berurusan mengenai networking, misalkan virtual network, kemudian IP, dan port-port yang akan kita buka. Oke. Untuk sekarang, kita akan biarkan dia ke default. Oke.
Untuk yang sisanya kita biarkan dia default aja ya. Nah, di layar terakhir kita akan disuguhkan mengenai preview dari yang tadi kita sudah entry, gitu ya. Nah, dari sini kita klik create. Nah, tunggu beberapa menit, dari Azure akan membuatkan Ubuntu Virtual Machine kita. Oke, sudah selesai. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 menit untuk membuat VM di Azure tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ke virtual machine kita buat sini. Kita go to resource. Untuk connect ke Ubuntu Virtual Machine, ya, kita bisa menggunakan SSH klien manapun. Oke. Nah, biasanya saya menggunakan PuTTY, bisa di-download dari putty.org ya. Nah, caranya adalah kita buka PuTTY, kemudian kita copy di sini public IP address-nya, kemudian kita paste ke hostname-nya, ya. Kemudian kita klik open. Oke, kita accept sertifikatnya. Nah, kita loginkan sebagai username yang tadi kita buat. Masukkan juga passwordnya. Kita sudah berhasil login ke Ubuntu server ya yang ada di Azure. Oke, misalkan kita mau melakukan hal yang lain, misalnya kita mau menginstal web server di Ubuntu di Azure ini. Nah, caranya adalah kita running dulu sebagai root ya. Don't do this in your production machine. Sudo min i. Nah, kita install misalkan apt install Apache 2. Oke. Nah, sekarang kita tes dia running dulu. Ya, caranya adalah sesimpel kita copy IP-nya, kemudian kita buka tab baru di Chrome, ya, dan kemudian kita paste IP-nya. Tentunya di sini akan nggak akan load ya, karena kita belum ngebuka port yang dipakai oleh Apache ini, yaitu port 80 dan 443. Ya. Nah, gimana cara kita ngebuka portnya untuk bisa klien melakukan request ke Ubuntu di Azure ini, caranya adalah kita masuk ke admin panel dari Azure ini, ya. Lalu kita ke networking. Nah, kemudian kita add inbound rule. Dari sini kita pilih service, yaitu adalah HTTP. Oke, add. Kemudian kita add lagi yang HTTPS, yaitu port 443 ya. Nah, Anda bisa membuat custom port, ada pilihannya tadi, tinggal Anda masukkan nomor portnya ya. Oke, kalau misalkan di sini ada error misalkan priority-nya, karena priority-nya sudah kepake, misalkan kita pakai 311 ya. Oke, port 443. Oke, port 80 dan 443 sudah dibuka. Kita balik ke tab yang tadi. Kita refresh. Nah, selesai. Ya, kita sudah berhasil menginstal dan men-setup web server di Ubuntu menggunakan Azure. Gitu ya. Oke, itu tadi bagaimana kita men-setup Ubuntu 22.04 LTS di Azure. Ya, juga kita tambahkan juga men-setup web server Apache di Ubuntu di Azure ini. Untuk sekarang itu dulu.